Ribet banget sih, Bay. Ayo, keluar. Kalau ini, duluan ya, Del. Oke ya, Del. Makan apa? Iya nih, kenapa? Tolong bantuin ngerjain revisi gua dong. Besok gua ada presentasi nih depan bos. Gua nggak bisa ngerjainnya, Del. Ntar malam gua ada reuni nih sama teman-teman gua. Duh, kan tetep aja, Fir. Ini aku lagi ngerjain revisian laporan kemarin. Lagian kan itu tugas kamu buat presentasi besok. Please lah, Del. Cuman draft presentasi doang kok, nggak banyak. Kan tetep aja, aku lagi dikejar deadline nih malam ini. Please lah, Del. Del, ya Del ya. Please ya. Ya. Ya Del ya. Del. Hey. Del. Pokoknya ini revisi besok harus sudah beres ya, Del. Gua tunggu ya, Del. Kalau bukan lu, siapa lagi, Del? Del, kerjain tugas kelompok kayak ini dong. Tinggal laporan sama dokumentasi doang. Yang lain sibuk semua, nggak ada yang sempat kerjain. Kemarin udah dikasih tugasnya masing-masing, Meg. Lagian aku kemarin udah isi dokumennya. Ini kan tugas kamu. Emang kamu percaya sama aku, Del? Kamu mau nilai kita semua jelek? Ayolah, Del. Kamu doang loh yang bisa dan ngerti. Mau ya? Kalau gak mau, besok gak bakal beres loh. Nanti nanti malam aku kerjain. Nanti aku kirim ke kamu ya. Asik. Makasih ya, Del. Ayo, Ji. Del, kenapa sih kamu gak nolak aja? Kan kamu juga banyak kerjaan. Belum nanti kamu di rumah disuruh-suruh. Gak apa-apa kok, Mel. Itu berarti mereka percaya sama aku kan. Lagian, gitu-gitu sambil minum air aja. Ini aku kan sambil belajar juga biar aku bisa. Iya deh, si paling baik sedunia. Lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Merasa kita kalah cinta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana aja, Del? Tadi habis kerja kelompok, terus pulang les, capek banget. Terus tadi juga aku bantuin Bu Risa input nilai, nggak tahu deh nilai apa. Oh gitu.
Itu makan Jig, itu mama udah masak tuh, masak tahu tuh. Ya Pak, masuk ya Pak. Yo. Kawan-kawan, push. Ayo kawan-kawan, push. Ayo, bisa. Bu, ada pulang. Kamu udah pulang? Bantuin adiknya tuh ngerjain tugas. Ibu lagi masak nih. Kan ada abang ada kakak, Bu. Ya udah sih, Del. Orang ibu nyuruh ke kamu kok. Iya, apaan sih Del? Kamu baru pulang juga. Kan gak seharian kamu ada di rumah jagain adek. Cuma disuruh gitu doang kan? Cium. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga kau yang kesana kemari. Emang dikasih tugas apa sih deh sama Bu Guru? Sini teteh bantu deh. Aku disuruh bikin pop-up 3 dimensi, Teh. Pusing, gimana caranya? Udah, jangan nangis ya. Ini teteh bantu deh. Ayo. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna. Bu, ada berangkat ya. Assalamualaikum. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. Mana ojek juga ada wae.
ada si Adel. Terus kenapa? Ada si Adel. Neng Adel mau berangkat sekolah, Neng. Iya nih Bu, Ibu sama Ade mau kemana? Kebetulan Neng Adel nanya, Ibu dari tadi sama si Ade nungguin ojek, tapi ojeknya nggak ada terus. Sekalian atunya ikut ke si Neng Adel, anterin Ibu sama si Ade ke pasar ya. Ih, Neng Adel makan baik ya Neng ya. Naik angkot. Nggak apa-apa, ayo. Ayo. Persis setahun yang lalu kau dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angkuh. Lebih percaya Ayo cepat sini kamu telat 1 jam kemana aja? Ngapainnya di baju? Kerangi, kancing, baju maduin belum? dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Namanya siapa? Dari kelas mana? Kenapa bisa terlambat? Jihan dari kelas 10 IPA 3 Bu. Telatnya gara-gara nunggu kucing melahirkan dulu. Apa normal sih lahirannya? Buru-buru ayo sana kamu, masuk barisan. Tiap hari telat. Iya Pak. Ada Adel yang cantik. Tumben telat ya. Nanti sama Akar ya dijemput biar dia telat lagi. Lu kodok rumah, dengerin dong, ntar kamu kagak telat. Adel, kenapa terlambat lagi? Ini udah 2 kali loh Del terlambatnya. Kamu udah kena SP ini. Adel. Balikin. Nggak tahu Van, ibu juga. Tadi telat biasa, belum lama juga hormat ke benderanya. Lagi ibu tanyain, tiba-tiba pingsan aja. Tapi kayaknya Van emang lagi agak kurang sehat deh, soalnya pucet Adelnya. Oh gitu ya Bu. Iya, Ntar Pak. coba aku cek dulu. Iya sih Bu, deh denyut tadinya juga emang lama banget sih ada Bu, kayaknya lagi sakit nih, nggak baik-baik aja. Iya, Van. Aku di mana? Adel lagi di UKS, tadi Adel pingsan. Hai Adel, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, tapi ibu sebenarnya tahu sih Adel lagi kurang baik-baik aja. Karena kan kemarin Adel baru aja tuh masuk UKS, makanya ibu minta Adel untuk kesini. Ibu pengen ngajak ngobrol sama Adel. Ya.
Gimana Adel hari ini, udah lebih baik dari hari kemarin? Sebenarnya aku belum baik-baik aja, Bu. Kira-kira kenapa Adel, ada apa? Soalnya kan kemarin juga Adel pas waktu pingsan nih di lapangan sama ibu sama pihak PMR dibawa ke UKS, pas Adel bangun itu Adel tiba-tiba nangis histeris. Kenapa itu Adel? Apa-apa Adel. Apa-apa. Ibu ada di sini kalau misalnya Adel udah siap untuk cerita. Nah. Kenapa, ada apa? Iya, Bu. Jadi sebenarnya aku teh lagi capek banget, Bu. Kayak ada aja gitu hal yang aku harus pikirin teh, kayak selalu ada aja gitu. Oke. Sebelum kita cerita lebih lanjut ya Del, Ibu pengen Adel lebih rileks dulu, coba duduknya enakin ya. Coba Adel tarik nafas, tahan nafas sama buang secara perlahan. Coba ya, Adel. Gimana sekarang? Lebih tenang dikit. Udah bisa cerita ke ibu kenapa Adel seperti ini gitu, kenapa Adel capek, kenapa Adel kemarin sampai bangun pingsan langsung nangis histeris, kenapa Adel? Iya, Bu, jadi sebenarnya aku tuh sekarang lagi ngerasa capek karena kayak dituntut gitu, Bu, dituntut buat, jadi kan selalu ada aja, Bu, yang minta tolong ke aku gitu apa-apa, terus aku tuh nggak bisa nolak gitu, jadi aku tuh ngerasanya kayak dituntut gitu. Oke, ibu ngedengar emang ada beban ya Adel, di Adel gitu, tapi Adel bisa ngasih contoh gitu ke ibu, contoh kejadian kapan Adel ngerasa seperti itu? Contohnya tuh misal kayak kemarin ya, Bu, pas aku kesiangan, pas aku telat ke sekolah. Jadi kemarin tuh aku mau ke sekolah, Bu, udah lihat jam udah telat banget. Terus pas mau ngeluarin motor, tiba-tiba ada tetangga aku namanya Bunia. Bu Nian nih katanya pengen ikut ke pasar, yang mana pasar tuh bukan arah ke sekolah kan, Bu, terus dan arah ke pasar tuh suka macet gitu, dan posisinya aku udah telat banget. Dan aku nggak bisa nolak Bunian juga, Bu, karena aku ngerasa kalau misal aku nolak Bunian akan beranggapan kalau aku tuh gak baik, aku tuh jahat gitu. Jadi di pikiran Adel harus nerima semua orang yang minta bantuan ke Adel, karena kalau misalnya Adel nggak nerima, Adel itu orang jahat gitu. Ya, seperti itu. Nah, tapi kan tadi Adel bilang ya Adel, kalau misalnya Adel tuh lihat jam udah telat. Kenapa? Itu kenapa Adel bisa telat? Apa Adel telat bangun atau kenapa? Iya, Bu, jadi sebenarnya aku juga 2 hari yang lalu tuh teman aku namanya Mega minta bantuan ke aku buat ngerjain tugasnya gitu. Tapi yang mana sebenarnya tugasnya itu udah dibagi rata, Bu, di kelompok tuh. Tapi Mega tuh tetap minta tolong ke aku buat ngerjain. Dan itu tuh harus yang nyebabin aku begadang, akhirnya aku kesiangan gitu. Terus Mega juga bilang alasannya karena sibuk katanya gitu. Jadi aku tuh nggak bisa nolak, Bu. Kalau misalnya nih alasan Mega minta bantuan ke Adel karena sibuk, apa emangnya Adel nggak punya kesibukan yang lain? Belum lagi ibu juga dengar loh Adel, kalau Adel itu diminta sama Ibu Risa untuk ngisi nilai 1 kelas, betul? Iya, Bu, betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berarti kan Adel punya gitu ya, punya kesibukan yang lain, punya tanggung jawab yang lain. Emang baik gitu Adel mengabaikan diri Adel sendiri gitu, mengabaikan tanggung jawab Adel demi orang lain. Ya kan enggak, jadi enggak semua harus Adel terima gitu ya Adel. Coba sekarang kita pikirin nih lebih mendalam. Ibu pengen minta contoh deh ke Adel. Emang Adel punya bukti nggak kalau misalnya orang-orang yang meminta bantuan ke Adel itu, kalau misalnya Adel tolak, Adel orang jahat, atau Adel ngeliat dari orang lain deh, bukti aja kalau minta bantuan ditolak itu jahat? Nggak ada sih, Bu, buktinya. Kan nggak ada. Sekarang coba Adel ingat-ingat, Adel pernah minta tolong ke orang lain? Pernah, Bu. Pernah ditolak? Pernah. Sama siapa kira-kira itu?
Waktu itu aku pernah minta bantuan ke Melin, terus Melin nolak, tapi aku nggak beranggapan kalau Melin jahat, Bu. Kan dari pengalaman Adele juga nggak otomatis orang yang orang yang menolak bantuan itu berarti langsung dia orang jahat, nggak kan? Nah, sekarang jadi Adele sadar kan kalau misalnya nggak semua kok yang nolak bantuan itu otomatis dia Jahat. sadar Adele? Iya, Bu, sekarang udah sadar. Nah, Ibu seneng Adele udah sadar, Adele udah ngeh gitu ya kalau misalnya nggak semua orang-orang yang nolak bantuan itu dia jahat. Sekarang Ibu pengen ngelatih Adele, boleh? Boleh. Bayangin Del, coba sekarang Adele bayangin nih kalau misalnya Adele besok di kelas nih, di kelas ada kelompok, terus ada teman-teman yang minta bantuan ke Adele, tapi Adele lagi sibuk, Adele mau ngejawab apa? Kayaknya aku bakal bilang maaf, aku nggak bisa ngebantuin, soalnya ada tugas yang harus diselesain. Itu udah respon yang bagus Del, itu udah bagus banget. Tapi kira-kira nih Ibu pengen tanya, Adele berani nggak untuk ngucapin itu? Sebenarnya aku masih takut, Bu, buat ngungkapin itu. Kalau misalnya takut, Ibu pengen tahu deh seberapa besar tingkat ketakutan Adele dari skala 1, misalnya 1 sampai 10, di angka berapa ketakutannya? Kira-kira 8, Bu. Oke, 8 ya. Kalau misalnya nih Ibu ajak Adele untuk latihan itu seolah-olah Ibu jadi teman Adele, Adele jadi Adele, Ya. lalu Adele harus nolak bantuan Ibu. Bisa Adele? Kita coba ya. Coba. Del, tolong dong kerjain tugas kelompok aku yang bagian aku, soalnya aku belum sempat ngerjain, soalnya aku nanti bakal ada acara keluarga, jadi aku nggak bisa ngerjain. Kerjain ya? Maaf ya, tapi kayaknya aku ini deh. Gak apa-apa. Apa yang Adele rasain? Nah, aku takut, Bu, tangan aku juga langsung dingin, deg-degan gitu. Gak apa-apa Adele, itu hal yang wajar. Sekarang coba deh gini dulu aja, gimana kalau misalnya Adele perhatiin Ibu mau nyontohin jadi Adele jadi teman Adele, jadi teman ya yang minta bantuan. Iya. Oke, bisa? Coba sekarang Adele minta bantuan ke Ibu. Tolong dong kerjain tugas aku. Soalnya aku ada acara keluarga, bisa nggak kira-kira? Aduh, maaf ya, aku nggak bisa. Soalnya aku juga tugas bagian aku belum dikerjain, belum lagi ada tugas-tugas yang lain. Gimana kalau misalnya kita ngulang aja pembagian tugasnya dari awal? Kalau Adele perhatiin, Ibu ngucapin maafnya dengan jelas, Iya, Bu. sopan juga, Iya. dan bahkan cenderung Ibu itu ngasih solusi-solusi yang lain gitu, biar orang itu nggak tetap pengen dikerjain sama Adele gitu ya. Adele bisa mau coba lagi kayak gitu? Boleh, Bu. Mau? Boleh. Coba ya. Sekarang Adele jadi Adele lagi, Ibu jadi teman Adele ya. Adele harus optimis, Adele harus bisa, pokoknya Adele harus bisa nolak itu, jangan takut. Adele harus ingat, Adele tuh punya kesibukan-kesibukan yang lain ya. Sekarang kita coba. Adele, tolong dong kerjain tugas aku yang bagian aku, soalnya aku belum ngerjain, aku nanti mau ada urusan keluarga. Duh, maaf ya, aku juga ada tugas yang harus aku selesai nih. Kalau mau kita obrolin lagi ke kelompok, nanti kita cari deh alternatif lain, atau kita bagi tugasnya dirombak lagi aja. Bagus Del, bagus. Gimana perasaan Adele itu saat mengungkapkan itu? Soalnya Ibu lihat Adele udah sedikit agak berani ya, ngomongnya nggak terbata-bata kayak di awal. Gimana perasaannya? Sebenarnya masih agak deg-degan, Bu, dikit. Kalau misalnya nih, tadi kan skala 8 nih, nilainya 8, deg-degannya, takutnya. Kalau sekarang berapa? Mungkin di angka 6, Bu. Nah, rasa takutnya. Oke. Dari itu kan dari 8 ke 6 udah ada penurunan ya Del. Padahal Adele baru nyobain sama Ibu. Gimana kalau misalnya Adele udah ngelakuin kebiasaan-kebiasaan itu
latihan terus pasti kan bakal lebih bagus nih hasilnya. Kira-kira nih dari latihan kita tadi apa yang Adel dapat pelajarannya? Ternyata menolak itu nggak semenyeramkan yang aku bayangkannya Bu. Aku masih bisa nolak, terus pakai bahasanya yang enak, yang sopan gitu. Betul Del, memang menolong itu hal yang baik. Menolong itu nggak salah, tapi kalau misalnya kita lagi nggak bisa, itu kan bakal jadi bumerang balik buat kita. Betul Del? Iya. Kita tuh harus melihat semuanya dari dua sisi Del. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Kita emang nggak tahu nih apa yang mau nanti orang-orang sampai ke kita gitu, tapi kita harus bisa gimana caranya kita enggak lebih condong ke hal yang apa? Yang Negatif. ya, betul. Jadi Adel harus terus berlatih ya, Iya, Bu. selalu melihat apapun dari dua sisi ya. Iya. Nah, oke, sekarang kalau misalnya minggu depan kita ketemu lagi bisa Bisa Bu. kita latihan secara bertahap ya Del. Ingat, perubahan itu nggak ada yang instan, semuanya ada jangka waktunya, ada tahap-tahapnya. Nanti kita latihan yang lebih menantang lagi. Untuk minggu ini Ibu pengen Adel coba aplikasikan, praktekkan apa yang sudah tadi kita Lakukan. ya, betul, coba lakuin ya. Nah, kalau misalnya minggu depan kita ketemu di hari Selasa jam 2, bisa Del? Bisa Bu. Oke, Ibu juga pengen Adel ingat bahwa kita nggak pernah tahu Del kapan orang lain minta tolong ke kita. Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi ke kita. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke kita juga, kita nggak akan tahu. Tapi satu yang harus kita tahu, kita bisa kontrol itu semua. Kita bisa gimana pun caranya kontrol reaksi kita ke orang-orang sekitar supaya kita tetap peduli sama diri kita sendiri tanpa menyakiti orang lain dan lain sebagainya ya. Jadi kontrol diri itu tetap ada di kita ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan datang ke kita. Hey, hello, Del. Lu kenapa sih? Jangan ya, Fir. Setiap manusia tuh punya tanggung jawabnya masing-masing. Begitupun kamu, aku. Tapi sorry banget ya, Fir. Aku nggak bisa bantu kamu buat sekarang. Oke, kalau gitu Del. Akhirnya aku bisa belajar menjadi seorang yang asertif. No hesitate, just know and thank you. Bilang tidak bukan berarti kamu jahat, tapi tanda bahwa kamu menghargai diri sendiri. I'm seen now. Are you?
bersamamu kali ini. Ku masih ingin melihatmu esok hari.